Kaulah pakar, walaupun ada banyak cara melukiskan lintasan atom, namun kelihatannya belum ada cara yang cocok mengalokasikan situasi sifat nyata fenomena daripada atom. Kasus pertama adalah radiasi atom. Kayaknya tidak ada berhubungan secara langsung dengan orbital atom, kan? Kasus kedua adalah ikatan atom. Kayaknya juga tidak ada hubungannya secara langsung dengan orbital atom, kan? Kasus ketiga adalah gelombang de Broglie. Mudah-mudahan saya tidak salah membacanya. Kayaknya tidak ada juga berhubungan secara langsung dengan orbital atom, ya kan? Kasus keempat adalah gelombang elektromagnetik. Nah, ini kan gelombang radio ya. Kayaknya tidak berhubungan, itu masih masuk akal. Tapi kali ini dia akan berhubungan. Caranya dengan pertolongan dalam hal ini orbital Ptolemeus nampaknya dapat mengakomodasi semua isu-isu ini menjadi satu padu. Simak video ini untuk rinciannya. Bagaimana caranya ya menerangkan ilmu lintasan atom yang rumit ini kepada anak berumur 6 tahun? Gampang, cukup diajari lewat simulasi bermain dakon atau congklak. Kaulah pakar, Ptolemaic dan atom adalah sebangun. Apa anehnya? Bukankah sudah dari dulu modelnya memang mirip? Ya dan tidak juga sih. Soalnya kali ini lain cara miripan keduanya. Penjelasan lebih rincinya ada di video berikut. Ikutin ya. Kalau pakar, tahu nggak ya? Contohnya, di abad ke-17 ada sebuah buku yang mencoba merangkum ide Ptolemeus. Ini bukunya. Dan di video ini saya akan kembangkan ide Ptolemeus ini ke arah 3D atau 3 dimensi di koordinat kartesian seperti ini. Apa kata dunia? Ini rumus kuantum difference untuk jumlah elektron masing-masing di mana terbagi dalam subsel, di mana sama dengan 2 pangkat n. Sedangkan sel adalah 3 kali subselnya, dengan n adalah bilangan kuantum utama, di mana 1 unit sel atau 3 unit subsel ini terdapat pada masing-masing bingkai different kuantum. Susunan different pertama atau sel K maksimum berisi 6 elektron. Maka masing-masing subselnya berisi 2 elektron. Ini sejalan dengan prinsip eksklusi Pauli. Different kedua atau sel L maksimum berisi 12 elektron. Maka masing-masing subselnya hanya berisi 4 elektron. Different ketiga atau sel M maksimum berisi 24 elektron. Maka masing-masing subselnya hanya berisi 8 elektron.
Di frame keempat atau sel N maksimum berisi 48 elektron. Maka masing-masing subselnya hanya berisi 16 elektron. Di frame kelima atau sel O maksimum berisi 96 elektron. Maka masing-masing subselnya hanya berisi 32 elektron. Sebagai catatan saja bahwa hingga saat ini belum ditemui lebih dari 30 elektron pada atom yang sudah dikenal hingga saat ini. Ilmu modern versus ilmu kuno. Bentuk atom yang berisi 2 elektron. Bentuk atom yang berisi 6 elektron. Ini kita tinjau dari 2 bagian. Bagian atas dan bagian bawah. Total di frame ini berisi 12 elektron. Maka masing-masing bagiannya terdiri dari 6 elektron. Sesuai jumlah elektron pada level orbital P-nya prinsip Aufbau. Sedangkan berikut atom yang berisi 10 elektron ini kita tinjau dari 3 bagian. Bagian atas, tengah, dan bawah. Total di frame ini berisi 24 elektron. Ini menarik nih. Jika masing-masing bagiannya berisi 10 elektron, maka kelihatannya akan kekurangan 6 elektron. Sesuai jumlah elektron pada level orbitalnya B-nya prinsip Aufbau. Nah, kekurangan 6 elektron ini jika kita tinjau struktur atom terlihat bahwa sisi atas dari difference sebelumnya atau diisi oleh potongan difference sebelumnya. Berikutnya kita tinjau jumlah atom daripada difference demi difference secara lebih rinci. Difference pertama berisi 1 hingga 5 elektron atau hidrogen hingga boron. Difference kedua berisi 6 hingga 17 elektron atau karbon hingga klorin.
Different ketiga berisi 18 hingga 41 elektron atau argon hingga niobium. Different keempat berisi 42 hingga 89 elektron atau molybdenum hingga actinium. Different kelima berisi 90 hingga 185 elektron atau thorium hingga tidak tahu ya. Soalnya hingga saat ini baru dikenal hingga nomor atom 118 saja. Tunggu penemuan elemen baru lagi buat mengisi kekosongannya. Gas-gas mulia susunannya sebagai berikut. Membahas kimia tidaklah asik jika tidak disinggung mengenai radiasi alfa, beta, dan gamma. Kaulah pakar pasti sudah akrab dengan dakon atau congklak. Ternyata permainan tradisional yang mainkan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak ini ternyata alat simulasi ilmu radiasi atom loh. Dalam istilah kita itu ada cedor atau nembak, makan, tus 2, makan tus 4, makan tus 6, dan mati. Cus 4 kayaknya partikel alfa. Cus 2 kayaknya partikel beta. Mati, di mana sisa biji atau sisa kulit ini ditaruh juga di lumbung milik kita. Kayaknya ini partikel gamma. Hanya sekilas cahaya, tapi di kosmologi ini disebut neutron star atau bintang neutron. Cus 6, ini partikel apa ya? Kayaknya belum ditemukan di dunia atom ya. Mungkin kaulah pakar ada tahu kesesuaiannya. Di sini saya coba mengasosiasikan dengan karbon. Apakah ini sesuai?